Partai Gerindra dan PKS meresmikan sekretariat bersama atau Sekber menjelang Pilpres 2019. Peresmian dihadiri oleh sejumlah petinggi dari kedua partai termasuk Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Meskipun belum resmi berkoalisi pada pemilihan presiden 2019, Partai Gerindra dan PKS kembali menunjukkan kedekatan mereka dengan membentuk sekretariat bersama atau Sekber Gerindra PKS. Dalam pidatonya di peresmian Sekber ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku keberadaan Sekber PKS Gerindra bukan inisiasi dirinya, melainkan dari kader partai. Kita kerja, kita mengabdi kepada rakyat, kita jalankan demokrasi, kita memberi pendidikan politik, kita memberi pencerahan politik, saya kira itu. Berbeda dengan Gerindra yang dihadiri langsung oleh ketua umumnya, petinggi Partai Keadilan Sejahtera justru tidak tampak dalam peresmian dan hanya diwakili oleh Wasekjen PKS. Dalam berbagai kesempatan, PKS menekankan syarat jika Prabowo ingin didukung PKS, maka harus menggandeng kader PKS sebagai cawapresnya. PKS tidak ingin bahwa pasangan calon presiden itu hanya satu paslon, yaitu petahana. Apa kata dunia ketika tahu bahwa di negara berpenduduk 250 juta kok nyari calon presiden cuma ketemu satu paslon. Maka PKS terus menggemakkan agar ada paslon alternatif. Tapi hari ini yang saya kira ya yang sangat realistik di hadapan kami dengan deklarasi Pak Prabowo sebagai calon presiden dan beliau diperintahkan untuk membangun komunikasi dan beliau sudah menyampaikan akan berkomunikasi dengan PKS, maka salah satu peluang terdekat bagi PKS adalah menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Dibentuknya Sekber Gerindra PKS ini pun ditanggapi dingin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Politisi PDIP Eva Sundari seperti dilansir dari laman detik.com mengatakan Sekber Gerindra PKS hanya formalisasi tren di sosmed. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai berserikat dan berkumpul adalah kedaulatan partai. Sebagai partai oposisi, Gerindra dan PKS memang kerap menampilkan kebersamaan. Terbentuknya Sekber diharapkan mampu menguatkan komunikasi politik antar keduanya meskipun hingga kini belum ada kata sepakat berkoalisi antara Gerindra dan PKS. Reinhard Sirait, CNN Indonesia. Ya, pertanyaan adalah apakah sekretariat bersama ini merupakan kode keras ya antara Gerindra dan juga PKS untuk sepakat berkoalisi. Lalu benarkah Sekber ini sebenarnya adalah formalisasi buzzer di media sosial? Kita akan ulas malam hari ini. Saya senang sekali karena sudah ada 3 narasumber yang sudah hadir. Ada Bang Andre Rosiade, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam Bang Andre. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Dan sebelah Bang Andre ada Mbak Eva Kusuma Sundari, Badan Pelatihan dan juga Pendidikan DPP PDIP. Selamat malam Mbak Eva. Malam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Dan ada Mas Sirojudin Abbas, Direktur Program dari SMRC. Selamat malam Mas Abbas. Apa kabar? Kabar baik. Baik, kita membahas mengenai Sekber antara PKS dan juga Gerindra sudah dibentuk sebelumnya. Saya mungkin langsung mau ke Bang Andre. Pertanyaannya begini Bang, ini Sekber ini sudah dibentuk begitu ya, tapi kan secara formal kita belum mendengar ada legalitas sah atau tidaknya begitu ya, ini menjadi sebuah koalisi. Apakah ini kode keras Bang Andre bahwa memang sepertinya Gerindra akan sama PKS atau ya euforia saja sebenarnya karena kan belum ada kata sepakat koalisi? Sekber ini dibentuk berdasarkan hasil pembicaraan tim pemenangan Partai Gerindra dengan tim PKS. Di mana tim yang dipimpin Bang Sandi berbicara dengan tim yang dipimpin oleh Pak Mustafa Kamal dari PKS sebagai sekjen. Tim ini kan selalu bertemu, membangun komunikasi untuk mematangkan kerjasama. Nah, dalam pertemuan terakhir yang di Merah D5 itu diputuskan untuk dibentuk posko bersama atau sekretariat bersama namanya Sekber Gerindra dan PKS. Alhamdulillah sudah diresmikan Jumat kemarin langsung oleh Bang Sandi sebagai ketua tim pemenangan, dihadiri oleh Pak Prabowo. Ya. Nah, ini memang memberikan kode keras kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bukan kepada PKS? Bukan. Jadi Sekber ini memberikan sinyal supaya menjawab pertanyaan dari pengamat politik kayak Bang Sirajudin, lalu juga memberikan sinyal kode keras juga kepada Mbak Eva dan pihak istana supaya tidak lagi bermimpi mengharap Pak Prabowo jadi calon wakil presiden Pak Jokowi. Jadi ini penegasan ya bahwa memang Pak Prabowo sudah tidak mungkin jadi cawapres Pak Jokowi. Pak Prabowo itu sudah diputus di Rakornas kita tanggal 11 April
sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden, apalagi menjadi kingmaker. Jadi ini memberikan sinyal yang sangat keras, kode keras lah bahasa zaman now sekarang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden. Nah, sehingga tidak ada lagi perdebatan atau isu-isu liar yang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini tetap akan jadi kingmaker, akan memberikan kursi ke Pak Gatot, ya itu nggak ada. Lalu juga jadi akan jadi calon wakil presiden Pak Jokowi apalagi gitu loh, karena rakyat menginginkan Pak Prabowo itu maju untuk menggantiin Pak Jokowi. Gitu baik Bang Andre, tapi kan syarat dari PKS mutlak ya, bahwa sampai tadi juga Pak Soebul mengatakan cawapresnya harus dari PKS, artinya Gerindra sudah mengamini dong kalau begitu cawapresnya kan dari PKS. Ya wajar ya PKS meminta calon wakil presiden, tapi wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo ini tentu akan dibicarakan oleh Pak Prabowo langsung dengan pimpinan partai koalisi. Bukan wewenang saya, maupun wewenangnya tim yang dipimpin oleh Bang Sandi. Tim yang dipimpin oleh Bang Sandi menyiapkan kerangka kerjasamanya dan mematangkan pembicaraan. Waktu kan masih panjang ya, masih 4 bulan lagi untuk itu cukup panjang itu Bang, 4 bulan lagi. Apalagi kita tahu Pak Jokowi saja yang katanya didukung oleh 5 partai, yang punya kursi di DPR, plus 2 partai baru ya Mbak Eva, itu belum menentukan calon wakil presiden. Jadi rasanya kami akan terus mematangkan kerjasama termasuk dengan PKS dan juga partai-partai lain sehingga nantinya akan ditemukan calon wakil presiden yang pas untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi dalam peresmian kemarin Bang Andre tampaknya tidak terlihat ada petinggi-petinggi dari PKS, hanya Wasekjen saja. Apakah ini kemudian memang inisiasi dari Partai Gerindra sendiri ya tanpa ada keinginan yang sama dengan PKS? Kan semua sudah dijawab ya oleh Pak Soebul Iman kemarin tadi ya, bahwa beliau sudah diagendakan acara hari Jumat, beliau diinformasikan hari Kamis. Dan juga kan dari awal kan Pak Prabowo juga rencananya tidak datang, tapi karena Pak Prabowo lihat antusiasme kader yang begitu tinggi ya, akhirnya Pak Prabowo memutuskan datang. Di rencana rundown acara tidak ada. Memang rencana awal itu hanya Bang Sandi dengan Sekjen PKS. Itu yang rencana awal di malam sehari sebelum peresmian Sekber. Ini saya ketahui langsung dari Ketua Sekber Bang Taufik. Tapi karena Pak Prabowo melihat antusiasme kader yang begitu luar biasa, begitu semangat ya, akhirnya Pak Prabowo memutuskan datang. Tapi memang waktu itu Pak Soebul Iman sebagai Presiden PKS mempunyai agenda dari jauh-jauh hari yang sudah diagendakan di luar kota. Jadi bukannya PKS tidak mendukung, itu kan sudah dibuktikan oleh Wakil Sekretaris Jenderalnya Pak Abdul Hakim ya, yang juga merupakan bagian tim yang selama ini berkomunikasi dengan timnya Partai Gerindra. Jadi Gerindra dan PKS memang akan berjalan bersama untuk Pilpres 2019 begitu dengan ada Sekber ini? Kita sudah sangat solid. Tinggal mematangkan. Jadi sudah anggap 95%, tinggal 5% lagi. Jadi sekali lagi lupakanlah. 5%-nya itu apa itu Bang Andre? Kira-kira bisa akhirnya memfinalisasi ya, bahwa kemudian akan jalan bersama. 5% itu pematangan lah. Salah satunya mungkin wakil presiden ya. Itu biarkan tim bekerja. Yang jelas kita sudah menjawab nih yang dari Mbak Eva bahwa tidak mungkin Pak Prabowo jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi, dan juga tidak mungkin Pak Prabowo memberikan tiketnya kepada Pak Gatot Nurmantio. Oke, baik. Sebelum ke Mas Abbas, saya ingin ke Mbak Eva. Ada tanggapan tidak Mbak Eva mengenai Sekber ini dan kemudian peta koalisi antara PKS dan juga Gerindra? Ada pernyataan yang kami kutip dari detik.com, Anda mengatakan ini sebenarnya Sekber ini hanya untuk formalisasi buzzer saja antara PKS dan juga Gerindra ini. Atau seperti apa ini, Mbak? Yang saya bilang adalah formalisasi tren yang ada di sosmed. Jadi saya menyebut buzzer, tetapi sebelumnya saya menyebut influencer juga begitu loh. Jadi influencer dan juga buzzer begitu ya. Jadi kan petanya seperti itu karena trennya selama ini memang kedekatan di antara 2 partai tersebut. Jadi ketika ada yang tanya, Mbak gimana responnya? Loh ya aneh kalau saya harus terkejut karena di sosmed kan kelihatan sekali gitu loh. Jadi formalisasi tren yang ada di sosmed. Jadi nggak buzzer tok gitu loh. Nah, untuk berikutnya saya ingin juga klarifikasi bahwa ide untuk meminta Pak Prabowo menjadi cawapres itu bukan dari PDIP, tetapi itu kan temuan Kompas ya, bahwa masyarakat ada yang berspekulasi lah ya, menyandingkan itu. Dan karena saya juga dimintai tanggapan waktu itu oleh Kompas, gimana nih Mbak seperti itu? Loh ya tanya yang mengusulkan, kalau PDI Perjuangan sendiri belum berpikir tentang cawapres sampai kami kelar nanti pilkada, karena dari pilkada itulah kita akan mengkapitalisasi ya hasilnya dan
termasuk juga untuk mengajukan cawapres. Sebenarnya gitu. pernyataan itu datang juga dari Ketua Umum P3, Mbak Eva, Romah Hurmuzi, yang mengatakan bahwa memang ada delegasi ya dari Gerindra yang kemudian bertemu untuk membahas Pak Jokowi menjadi cawapres, Pak Prabowo menjadi cawapres Pak Jokowi. Tanya beliau deh, jangan tanya saya. Itu hoax. Oh, itu hoax. Yang disampaikan Romi itu hoax. Karena yang kita diperintah oleh Bu Ketum, nggak usah ngomong yang belum pada waktunya. Jadi kita fokus kepada pemenangan pilkada-pilkada, baru setelah itu sesuai dengan tahapan pemilu juga, nanti pilpres ya, nanti kita akan bicarakan cawapresnya. Tapi untuk sekber yang kemudian dibentuk oleh lawan PKS Gerindra dari PDIP seperti apa menanggapi ini? Ya seperti sinyalemen saya tadi bahwa ini sebetulnya tidak ada yang mengejutkan karena hanya formalisasi tren yang ada di sosmed bahwa kedua partai sedang konsolidasi mereka karena yang satu tentu Gerindra ingin Pak Prabowo makin menguat ya, dan oleh karena itu komunikasi saya pikir sama-sama penting, sama-sama butuh ya dua-duanya itu, karena Pak PKS juga ingin mengajukan cawapres dan seterusnya. Nah tinggal kemudian menambah yang lain seperti yang dikemukakan Mas Andre tadi, dan itu sah-sah saja, nggak ada pelanggaran hukum di sini. Karena masing-masing partai politik punya strategi begitu ya? Malah lebih maju menurut saya, walaupun tahapan pilpres belum dimulai, antar parpol sudah konsolidasi untuk membicarakan pilpres. Kalau kita kan deklarasi, terus fokus ke pilkada, dan setelah itu hanya roadshow ya, sekjen Hasto roadshow ke situ ke partai-partai, itu aja yang kita lakukan. Baik, Mas Abbas ada tanggapan mengenai PKS dan juga Gerindra ini sepertinya babak baru lagi setelah kemudian kita melihat ada kemesraan yang cukup banyak ya antara PKS dan juga Gerindra dalam perjalanan politik sebagai oposisi. Beberapa hari yang lalu ternyata membentuk sekber, meskipun ini dikatakan teman-teman dari Gerindra ini dari kader ya Bang Andre ya, dari kader yang membentuk sekber kemudian diusahakan untuk menjadi sebuah tempat memperkuat komunikasi politik antar kedua partai. Ya betul, saya kira benar yang dilakukan oleh Gerindra dan PKS, saya kira meskipun kurang aktual dari sisi ikatan simbolik keduanya, karena Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra hadir sementara Pak Sohibul tidak hadir gitu, hanya dihadiri oleh Wasekjen ya, jadi kurang kuat gitu, nggak selevel saat itu kehadirannya. Oleh karena itu meskipun terlihat ada upaya untuk memperkuat ikatan Gerindra dan PKS, kelihatannya yang berusaha merangkul itu lebih banyak dari Gerindra ketimbang dari PKS-nya. Saya kira itu harus ditempatkan dalam konteksnya. Konteksnya adalah saya kira pertama permintaan dari PKS untuk segera memutuskan satu dari 9 nama yang diajukan itu pertama. Yang kedua, manuver yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang melihat celah gitu, ada kemungkinan jika tidak terjadi kesepakatan antara PKS dengan Gerindra, maka Partai Demokrat sudah siap menampung limpahan itu. Dan saya kira yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam hal ini adalah berusaha memastikan pegangannya ke PKS dikencangkan lagi sebelum betul-betul Demokrat merangkul lebih dekat lagi. Oke, baik, Bang Andre, ada 9 nama yang ditawarkan oleh PKS. Dari 9 nama itu sudah agak mengerucut belum ke nama atau minimal 3 atau 2 gitu, kira-kira siapa yang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Dijawab nanti Bang Andre, kita akan jeda terlebih dahulu. Prime News akan segera kembali. Ya, meskipun belum ada kata sepakat koalisi, tapi memang pendekatan atau kedekatan hubungan antara PKS juga Gerindra kita sering saksikan bersama. Kalau tadi mengutip pernyataan dari Mbak Eva, di sosmed pun juga sudah demikian kira-kira begitu. Sehingga kemudian ada bentuk sekber yang dibentuk oleh kader dari Partai Gerindra dan juga mungkin juga dari kader PKS. Tapi tadi menarik juga dari Mas Abbas mengatakan ini memang langkah supaya memperkuat tali ini ya, agar kemudian tidak putus karena ada ritme-ritme lobby politik di luar itu. Tapi kita simak dulu juga ada pernyataan menarik dari Presiden Jokowi mengenai ternyata Pak Jokowi juga melakukan pertemuan dengan para elit dari PKS. Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Nggak ada yang namanya tertutup.
Jadi dengan apa saya ngomong apa adanya, dengan PKS pun secara tertutup kita juga bertemu nggak sekali dua kali. Apa yang dibicarakan Pak dengan PKS? Ya kalau yang namanya dengan partai yang bicaranya mesti politik kan. Masa dengan partai kita berbicara ekonomi. Lebih banyak berbicara politik. Spesifik. Dan politik itu apa yang dibicarakan yang paling dekat sekarang ini ya mesti pilpres. Belak-belakan saja. Saya ngomong kalau enggak kan nanti juga bohong kan. Artinya seperti ini Pak, pasti bicara politik, tetapi apakah spesifiknya Pak Jokowi mengajak PKS untuk bergabung dalam koalisi untuk mengusung Joko Widodo sebagai presiden? Ya ini sebuah opsi-opsi. Sekali lagi kita ini terbuka terhadap opsi-opsi. Ya, partai politik kan mesti ada pilihan-pilihan kan. Ya, kenapa tidak? Sekali lagi untuk negara ini kenapa tidak? Ya, banyak opsi-opsi yang kemudian masih timbul untuk Pilpres 2019, tapi memang sudah ada sekber antara Gerindra dan juga PKS yang sudah dibentuk. Saya tadi terpotong di Mas Abbas. Mas Abbas tadi Pak Jokowi juga mengatakan sebenarnya masih ada opsi-opsi yang lain. Bahkan mungkin Pak Jokowi juga bertemu dengan pimpinan PKS. Artinya ini masih sangat cair dong untuk 2019 ini. Ya tentu saja dari sisi peluang-peluangnya itu kan masih terbuka. Misalnya begini, kita kan selama ini memang sudah diarahkan oleh opini umum bahwa sikap PKS dan Gerindra selama ini terhadap pemerintah itu kan cenderung antagonistik, cenderung keras di permukaan. Gitu. Tapi hubungan personal antara presiden dengan pimpinan semua partai politik kan baik sebetulnya. Nah, kalaupun ada perbedaan sikap terkait sejumlah kebijakan, ya itu tuh normal saya kira. Dan ada kebutuhan dari sisi Gerindra dan PKS untuk menunjukkan sikap oposisi, untuk memastikan juga sinyal oposisi itu ditangkap oleh masyarakat juga. Karena itu cara mereka memelihara konstituen yang tidak puas dengan pemerintah. Nah, tetapi kalau kita lihat probabilitasnya gitu, probabilitas PKS dengan Gerindra, probabilitas PKS dengan koalisi pemerintah dan juga dengan Demokrat kurang lebih sama. Tetapi yang mungkin lebih opportunity-nya lebih kuat bagi Gerindra itu karena mereka sudah bekerja bersama lebih jauh-jauh hari dari tahun 2014 bersama dengan PKS, begitu. Bersama PKS dan sudah mencapai keberhasilan bersama, setidaknya untuk kasus TKI. Dan itulah yang menggiring publik opini bahwa kemungkinan chemistry antara keduanya lebih kuat. Gitu. Tapi belum tentu juga, saya kira. Keinginan Presiden PKS untuk Gerindra supaya segera memutuskan 1 dari 9 nama itu menunjukkan bahwa ada kegelisahan dari PKS. Itu juga tadi belum dijawab oleh Bang Andre sebenarnya. Bagaimana nasib cawapres mereka menunggu betul gitu. Dan bisa jadi kalau sikapnya yang demikian tegas gitu, itu memberi sinyal ke Gerindra bahwa jika ini tidak terlaksana maka harus ada deal berikutnya harus dibicarakan atau itu sekalian menjadi deal breaker. Jadi itu adalah cara PKS mengunci Gerindra ya dengan nama syarat mutlak cawapres harus dari PKS. Saya kira begitu salah satunya itu call dia akan sangat tinggi dan mungkin ada negosiasi ulang atau menjadi deal breaker. Nah deal breakernya tentu saja Demokrat saya kira dengan senang hati terbuka di situ. Oke. Nah kalau koalisi pemerintah saya tidak tahu persis seperti apa. Apakah PDIP terbuka atau tidak, saya nggak tahu. Oke, nanti kita akan tanya ke Mbak Eva langsung seperti apa. Oleh karena itu, saya kira Gerindra tidak dalam posisi yang leluasa, meskipun sudah ada sekber. Jadi saya kira Gerindra memang sedang didesak oleh keadaan untuk segera memastikan siapa nama cawapres untuk Pak Prabowo. Chemistry dengan PKS ini betul-betul termaterialisasi dalam. Oke, baik. Bang Andre, terdesak Bang Andre, Gerindra bagaimana? Apakah memang ini sudah terkunci nih Bang dengan PKS harus jadi cawapresnya? Ya nggak ada yang terdesak ya. Wajar bahwa PKS menginginkan calon wakil presidennya Pak Prabowo kan nama juga koalisi. Ini masuk akal, realistis permintaan PKS ini. Tapi tentu semuanya harus dibicarakan. Kan dari jauh-jauh hari kami sudah menyampaikan siapapun dari Partai Gerindra bicara
bahwa calon wakil presiden Pak Prabowo ini akan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama-sama pimpinan partai koalisi. Jadi tentu nanti calon wakil presiden permintaan Pak Sohibul Iman ini tentu akan kami respon ya. Ada 9 nama Bang Andre. Ya. Sudah mulai, masa sih belum ada kira-kira siapa dari 9 nama ini yang nggak Mbak Eva masih belum atau masih mengawang-awang? Sudah ada mungkin 3 nama yang kira-kira. 9 nama ini tentu sudah kami perhatikan, kami timbang-timbang, dan kita terus diskusikan dengan pimpinan PKS. Kan pertemuan tim Bang Sandi dengan Sekjen PKS ini kan berkala dan rutin. Ini tentu selalu dibicarakan, ya. Tapi saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan siapa yang sudah mengerucut atau apa. Yang jelas 9 nama ini kita bicarakan bersama-sama dengan PKS, ya. Dan calon wakil presiden ini tentu segera ya akan dikomunikasikan setelah permintaan Pak Sohibul Iman tadi siang di Bekasi, ya. Tentu tim pemenangan kita yang dipimpin oleh Bang Sandi akan segera berkomunikasi mungkin 1-2 hari ini dengan pimpinan PKS untuk menindaklanjuti permintaan Pak Sohibul Iman. Oke, baik Bang Andre, dengan adanya sekber ini apakah ini kemudian menjadi sarana untuk menguatkan komunikasi politik antar kedua partai atau bisa jadi melalui partai yang lain? Karena ada PAN kemarin juga hadir ya dalam peresmian sekber. Ya, sekber ini kan nanti daripada dengan ada sekber kan pertemuan-pertemuan itu tidak perlu di luar lagi, kayak di restoran lagi atau di tempat siapa. Ya kita Bang Sandi dan tim bisa bertemu dengan Pak Mustafa dan tim untuk mematangkan kerjasama. Itu satu. Lalu kedua, sekber ini tentu kita membuka kepada partai-partai lain kan sehari sebelum sekber diresmikan saja, saya sudah menyampaikan di publik bahwa sekretariat bersama Gerindra dan PKS ini masih terbuka untuk bergabungnya partai-partai lain. Bahkan kami menyampaikan kami menunggu PAN segera bergabung dengan kami. Alhamdulillah malam itu Bang Mas Hanafi Rais, lalu Chandra Tirta Wijaya hadir sebagai utusan PAN untuk hadir di peresmian sekretaris meskipun bersama. belum deal untuk bergabung secara koalisi ya? Deal itu kan butuh proses, tapi prosesnya sudah semakin baik ya, jalannya semakin lapang, semakin terang, dan insya Allah bahwa Pak Prabowo akan maju di 2019 ini dan mengalahkan Pak Jokowi. Oke, baik. Mbak Eva, tadi Pak Jokowi mengatakan ada pertemuan dengan PKS dan lain sebagainya. Dengan adanya sekber ini, tadi juga Mas Abbas mengatakan memang kedua partai ini ya Gerindra terdesak karena memang harus dari cawapres dari PKS. Komunikasi politik antara PDIP dengan PKS seperti apa sebenarnya sejauh ini, Mbak Eva? Ya kalau personal nggak ada masalah. Saya juga datang ke Mas Fahri Hamzah kemanapun, bahkan untuk ngurusi Papua saya juga dengan Pak Masud Siddiq dan seterusnya. Nah jadi kalau urusan apa ya semacam official ya, official itu kan levelnya ada ya, kayak kita pada posisi pengambilan keputusan untuk koalisi itu pasti wilayahnya DPP ya. Dan policy di internal PDI Perjuangan sampai saat ini dia seperti yang generalnya tadi ya, bahwa kita membahas itu setelah hasil dari pilkada. Nah kemudian seperti juga periode yang lalu ketika kita sudah mengusung Pak Jokowi, maka kita sekaligus menyiapkan platformnya tentang portofolionya dan seterusnya. Kayak ketika kita mengusung Pak Jokowi menyiapkan nawacita dan seterusnya. Jadi itu sudah dilakukan oleh tim-tim internal kita. Nah perkara kemudian tidak ada bagi-bagi kursi, tidak ada bagi-bagi menteri berapa, itu yang Pak Jokowi menghindar selalu dulu ya. Kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo kan sejak awal Pak Mahfud jadi menteri terlebih dahulu ya. Lebih dulu. Kalau di kita menang dulu, kemudian kita musyawarah siapa dapat berapa dan seterusnya. Jadi beda deh gaya ya, gaya mengelola apa itu kabinet nanti beda. Tapi kalau trennya kita ya seperti periode. Tapi sejauh apa sebenarnya komunikasi hubungan antara elit, bukan antara personal ya, antara Mbak Eva dengan kader-kader PKS misalnya, tapi antar partai, antara PDIP dan juga PKS, dan tadi kan Pak Jokowi mengatakan ada pertemuan juga ternyata dengan pimpinan-pimpinan PKS. Apakah ini kemudian juga adalah sebuah tanda bahwa Pak Jokowi juga butuh PKS untuk kemudian masuk ke dalam koalisi? Kita akan bahas nanti usai jeda, Mbak Eva. Kami akan segera kembali. Prime News akan kembali sesaat lagi.
Ya memang tampaknya sudah semakin mengerucut ya bahwa kemudian PKS akan bersama dengan Gerindra kalau sudah ada sekber meskipun belum ada kata sepakat ataupun koalisi dan masih terbuka peluang segala kemungkinan. Tadi terakhir saya tanyakan ke Mbak Eva mengenai opsi kemudian kalau kemudian Pak Jokowi berusaha untuk mendekat atau mungkin ada pendekatan antar PKS dan juga Pak Jokowi atau mungkin dengan PDIP. Sejauh mana opsi itu berkembang, Mbak Eva? Satu, Presiden Jokowi itu kan presidennya semua orang ya, di seluruh WNI lah, seluruh WNI. Jadi kalau kemudian ada komunikasi politik dengan semua pihak, itu adalah wajar. Nah, untuk PDI Perjuangan sendiri, karena kita mengusung yang namanya politik berkeadaban, salah satunya adalah mengajukan musyawarah mufakat, persatuan, kesejahteraan, dan seterusnya. Sehingga Pak Hasto kemarin sudah memulai untuk melakukan sowan-sowan ya, ke NU, ke Muhammadiyah, dan kemudian kayaknya ke Persis juga ya. Nah, selanjutnya ke partai-partai. Nah, nanti pasti saya akan yakin ya, akan juga rombongan DPP PDI Perjuangan dipimpin Pak Sekjen juga akan memulai komunikasi terbuka dengan ke PKS, ke Gerindra, dan seterusnya. Jadi maunya sih ini pilkada maupun pileg, pilpres nantinya adalah dengan mengedepankan kepentingan kebangsaan ya. Boleh kita ingin semua menang, tapi jangan sampai mengorbankan sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama. Baik, jadi, Mbak Eva, pengen semuanya menang, kita kembali ke topik ya bahwa sekber ini, tadi ada pendapat dari Mbak Eva, ini kan influencernya, buzzernya, kemudian membentuk itu akhirnya seolah-olah diformalkan ya dalam sebuah sekber, meskipun ini juga diseriuskan kan oleh Gerindra bahwa sekber ini memang menjadi tempat untuk koordinasi begitu antara PKS dan juga Gerindra. Artinya Anda melihat bahwa kemudian kalau memang ini berasal dari penguatan dari media sosial, ini positif tidak sebenarnya apa yang kemudian terjadi saat ini di media sosial kita untuk satu sekber kan tidak ada larangan untuk bikin sekber, dan juga ada kebebasan berserikat kan di Indonesia ini. Ketika sudah ada partai, maka kita bisa membuat semacam clearing house ya, di mana semua yang elemennya sama berkumpul dan seterusnya. Jadi menambah dinamika sih ya di politik Indonesia, dan itu tadi sebetulnya sudah kebaca sejak kecenderungan di sosmed menurut saya ya. Jadi formalisasi di sosmed, kemudian offline-nya dibikin sekber. Jadi saya sendiri nggak terkejut gitu loh. Jadi menurut saya ya bagus, apalagi salah satu agendanya adalah konsolidasi dua partai dan mengharap partai lain juga bergabung. Dan kemarin saya dapat info dari Mas Ferry ya, salah satunya fungsi ataupun peran nantinya juga menampung aspirasi dari yang di bawah itu. Jadi menyebut positif saja sebenarnya kalaupun ada sekber, dinamis, meskipun ini berangkat dari tren media sosial menurut Anda begitu? Bukan, polanya okay. Ada di sosmed, kemudian offline-nya berupa sekber. Oke, baik. Bang Andre ada tanggapan nih? Kayaknya udah gak ketawa-ketawa ini mau memberikan tanggapan. Menunjukkan sekber ini kan menunjukkan kesolidan dua belah partai ini ya, PKS dan Gerindra, bahwa memang solid mendukung Pak Prabowo Subianto, sehingga menjawab isu-isu liar yang seperti saya sampaikan tadi juga. Saya ingin menjawab bahwa Pak Jokowi memang wajar ya untuk datang ke PKS, mengajak PKS, karena memang di survei internal kami memang posisi Pak Jokowi ini sangat rawan ya, bahwa beliau sangat mungkin kalah karena surveinya stagnan, sehingga Pak Jokowi melakukan terobosan-terobosan baru untuk mencoba menaikkan elektabilitasnya, mulai coba melobi-lobi Pak Prabowo untuk jadi calon wakil presiden. Itu yang pertama, kita sudah tolak, tapi tetap melakukan lobi-lobi, bahkan kita lihat spanduk-spanduknya di mana-mana Jokowi dan Prabowo. Itu bukan pimpinan Prabowo. Bukan, karena kita 11 April sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu pertama. Yang kedua, Pak Jokowi melakukan lobby kepada PKS dengan harapan PKS bisa memperkuat elektabilitas Pak Jokowi. Lalu juga Pak Jokowi yang bertahun-tahun tidak mau komunikasi dengan persaudaraan alumni 212 pun juga membuka diri. Ini kan menunjukkan bahwa presiden mendekati pemilu tentu harus melakukan segala cara ya untuk memastikan beliau bisa menang. Apalagi sekarang dan sah-sah saja begitu kan? Sah-sah saja, karena memang wajar beliau melakukan seperti itu. Karena di saat ini elektabilitas beliau mentok, dan masyarakat juga kita lihat gerakan bukan ada sejumlah survei justru elektabilitasnya semakin meningkat. Iya, banyak yang daftar jadi cawapres. Itu kan survei ya. Masyarakat itu kan survei biasa, lembaga-lembaga survei yang selama ini juga bilang Pak Ahok juga pasti menang. Nah,
Faktanya adalah sekarang masyarakat, kita lihat di seluruh Indonesia gerakan tagar 2019 ganti presiden, kita lihat bagaimana masyarakat begitu antusiasmenya, itu pertama. Lalu yang kedua, masyarakat sekarang tidak lagi bisa dihipnotis dengan pencitraan sekedar masuk got itulah. Sama kata Mbak Eva tadi bahwa Pak Jokowi berbeda dengan Pak Prabowo, memang betul. Kalau Pak Jokowi kan membangun pencitraan seperti kabinet kemarin kan beliau janji bahwa ketua umum partai tidak jadi menteri, ternyata ada. Pak Jokowi janji Jaksa Agung itu bukan dari parpol, ternyata Jaksa Agung dari parpol. Memang Pak Jokowi sangat pintar dulu mengkamuflase segala pencitraan. Tapi sekarang kan semua sudah terbuka, masyarakat sudah tahu, tidak mungkin lagi mau dininamobokan atau dihipnotiskan dengan pencitraan masuk got atau naik motor chopper. Yang butuh masyarakat itu adalah bagaimana ekonomi membaik, pengangguran jangan tinggi. Kan sekarang pengangguran di mana-mana, Mbak Eva. Itu isu adalah untuk pilpres nanti ya, 2019. Oke. Sebelum ke Mas Abbas silakan, Mbak Eva ada tanggapan tidak? Gimana? Gini loh, sebaiknya untuk kampanye ntar dulu, tahapan pilpresnya ada, tapi seharusnya semuanya berbasis pada data dan fakta. Nah, ketika semua mengapresiasi kemajuan-kemajuan, misalkan dengan indeks kompetisi naik, kemudian juga tentang investor rate-nya juga bagus, investment rate-nya bagus, dan seterusnya. Bahkan sekarang masuk IMF ya Indonesia sebagai donatur, 10 donatur terbesar IMF. Ini never happened before. Bahwa size perekonomian Indonesia sekarang sangat diperhitungkan dan kita berada di 16 perekonomian terbesar di dunia saat ini. 2050 diprediksi menjadi 5 terbesar. Jadi mari bekerja dengan optimis. Mari bekerja dengan confident yang besar. Oke, itu nanti untuk pemilu presiden 2019 nanti. Semuanya bekerja dengan optimis. Berarti artinya kembali ke sekber lagi, sekber ini optimis memang untuk bekerja bukan karena tren medsos saja, Bang Andre? Kita optimis bekerja untuk pilpres, memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, yang tadi saya sampaikan ke Mbak Eva itu bukan kampanye. Bukan. Tapi mengingatkan Pak Jokowi, karena beliau masih presiden, bukan lagi calon presiden yang butuh pencitraan untuk memenangkan pilpres. Tapi yang dibutuhkan rakyat ini, Mbak Eva, adalah bukti kerja. Yang dibutuhkan masyarakat itu bukan sumbangan 1 triliun pemerintah terhadap IMF bikin acara di Bali, tapi yang dibutuhkan masyarakat harga sembako turun. Bukan tenaga kerja asing diberikan kesempatan. Baik, Mbak Andre, kita kembali ke topik bahwa ini kita membahas mengenai sekber antara PKS dan juga Gerindra. Artinya setelah ini akan ada tempat itu betul-betul menjadi tempat fasilitas ya, bukan sekedar simbolik saja untuk Pilpres 2019. Jadi nanti pertemuan-pertemuan PKS dan Gerindra dan juga partai-partai koalisi di situ. Lalu juga tempat itu menjadi tempat sarana menyerap aspirasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi akan datang di situ. Lalu kita akan melakukan diskusi politik maupun diskusi publik di situ. Meskipun belum ada kata sah sepakat antara PKS dan juga Gerindra gitu. Insya Allah kita solid. Nanti deklarasi tentu. Kapan itu, Bang Andre? Yang pasti sebelum 4 Agustus. Oke, sebelum 4 Agustus. Mas Abbas terakhir, seperti apa yang Anda melihat nanti sampai 4 Agustus, katakanlah begitu ya, antara PKS dan juga Gerindra, ada sekber ini dan dinamika politik beberapa bulan ke depan, karena masih banyak opsi tampaknya untuk Pilpres 2019 ini? Ya, saya kira masih terbuka. Kita belum melihat pattern yang bisa kita lihat dengan clear patternnya. Pola koalisinya masih terbuka. Dan meskipun misalnya Pak Jokowi sudah didukung oleh 7 apa 5 ya? 5 plus 2. 5 plus 2 ya? 7 lah, 7 partai politik. Nah, masih mungkin juga nambah gitu. Nambahnya mungkin bukan 1 atau bukan 2. Gitu. Pokoknya sudah 20% deh. Jadi saya kira yang sebelah belum. Masih terbuka. Pola koalisinya misalnya di sisi Gerindra juga masih, saya kira masih belum begitu terbentuk. Meskipun sudah ada sekber ini, Mas Abbas. Ya itu dia, sekber itu menurut saya itu langkah minimal yang bisa dilakukan oleh Partai Gerindra untuk memastikan tangannya tetap berpegangan dengan PKS. Tetapi saya melihat sebelah tangan, bukan 2 tangan. Gitu. Artinya kekuatan ikatan itu masih harus diupayakan oleh dua-dua pihaknya. Dan salah satu yang mungkin memperkuat itu jika kesepakatan tentang Wapres mungkin bisa dicapai lebih dulu, gitu.
Sebab jika tidak, maka koalisi Gerindra bisa jadi bubar sebelum Agustus. Dan juga penting diperhatikan soal PAN dalam hal ini. PAN itu mengalami dilema yang sangat serius. Pak Amin dan putranya terlihat serius ingin mendekat ke Sementara Pak Zul sepertinya- sementara Pak Zulkifli masih melayang-layang, berusaha mendekat ke Pak Jokowi, tapi juga berusaha mendekat ke Pak SBY dan seterusnya. Ya. Jadi ada dilema dalam hal leadership di PAN itu. Nah, sementara Demokrat, saya tidak melihat ada gejala yang membaik pasca diplomasi nasi goreng yang dulu, gitu. Tentang misalnya sejauh mana kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan Gerindra gitu. Begitu juga saya kira hubungan Demokrat dengan koalisi Pak Jokowi juga belum terlihat ada kemajuan. Oleh karena itu sangat mungkin skenarionya mungkin dalam 2-3 bulan ke depan ini jika Gerindra dan Pak Prabowo tidak mengalami perbaikan elektoral, maka bisa jadi Gerindra berpikir ulang posisinya saat ini. Dan bisa jadi mungkin akan menimbang hubungan baiknya dengan Pak Jokowi. Mungkin bisa dibentuk dalam Kesepakatan yang lain ya. Oke, baik. Tapi bisa juga mungkin membuat koalisi yang lain, Pak Prabowo mungkin melihat opportunity yang lain. Oke, artinya sebab jika tidak nanti ya PKS PAN mungkin bisa bergabung. Mungkin kalau lagi dolar berbeda. ditembus 15.000, 16.000, lalu harga sembako semakin naik, lalu BBM langka di masyarakat. Lebih kepada Baik, siapa artinya capres, siapa wapres itu aja. Ya, Nggak usah 7 partai dolar. itu bisa pindah ke Pak Baik, Prabowo. artinya Ya, sekarang jadi ini masih terbuka. masih sangat terbuka kemungkinan meskipun sudah ada sekber, tapi ini sebuah bukan hal yang cukup signifikan ya untuk kemudian memastikan bahwa Yang paling penting nyari peta ini 20% itu loh, Mas. Oke, nyari 20% dulu. Tiket itu dulu. Artinya sekarang Gerindra tentu harus menunggu kemudian memutuskan siapa cawapresnya. Kita akan tunggu nanti Bang Andre ya sebelum 4 Agustus seperti apa. Sekbernya juga kita tunggu seperti apa pekerjaannya. Juga dari PDIP tentu akan mencari nama-nama lain untuk menjadi cawapres ya untuk Pak Jokowi. Kita akan tunggu nanti seperti apa. Terima kasih Bang Andre, terima kasih Mbak Eva, terima kasih Mas Abbas sudah hadir di Prime News pada malam hari ini dan kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.